Apa itu? Harusnya di situ ada ada kombinasi antara pembelajaran online dan pembelajaran offline. Kalau guru bisa mengkombinasikan antara pembelajaran online dan pembelajaran offline ini, antara pembelajaran daring dan pembelajaran luring ini, hasilnya itu akan dahsyat. Nah dulu Bang Koril, kalau siswa-siswa sudah lulus SD, nah, biasanya keterampilan dasar SD itu kan paling tidak ada 3, membaca, menulis dan berhitung. Nah orang sering menyebutnya calistung. Nah ini sudah bagus nih kalau zaman dulu. Nah berhitungnya sudah oke, kali-kalinya sudah mantap. Nah sekarang seperti yang saya katakan tadi ya, mungkin hanya penemuan saya saja, kalau yang lain-lain mungkin beda juga yang mereka dapatkan. Itu masih banyak yang bermasalah di 3 ini sekarang ya. Iya. Jadi mungkin sudah kelas 5, kelas 6 SD belum hafal kali-kali 1 sampai 10. Ini bukan persoalan kan tidak semua orang harus pintar matematika, bukan itu. Dasarnya Ini kan dasar nih. basic. Semua bidang ilmu kan harus ada 3 dasar nih kan, baca, tulis, hitung. Ya. Nah, membaca di sini bukan hanya kemudian dia pintar membaca, tapi dia bisa memahami bacaan itu. Nah, itu sangat berbeda dengan zaman dulu Bang Koril. Bahkan di SMP pun saya banyak mendengar keluhan dari guru-guru SMP juga. Gimana nih kita mengajarkan pelajaran SMP sedangkan kali-kali dia belum lancar. Yang dasar-dasar yang harusnya sudah selesai waktu SD itu belum selesai. Masih mau diulang lagi dia. Sedangkan zaman dulu kalau saya dulu pribadi Bang Koril, kita dulu satu kelas itu kelas 2 SD sekitar 90% sudah hafal kali-kali 1 sampai 10. Karena kalau tidak hafal disuruh lari keliling lapangan tadi. Gitu. Kita kalau tidak hafal itu kita disuruh hafal satu-satu itu. Sampai hafal itu baru disuruh 1 kali 1 sampai 9 kali. Betul. Ya Allah, Karim ya. Nah, zaman now di era 4.0 ini banyak di antara siswa dan guru dituntut untuk saling berkolaborasi. Artinya guru memberi ruang buat siswa untuk berekspresi, guru juga siswa juga betul-betul artinya saling berkolaborasi, saling mengisi. Kira-kira fenomena ini bagaimana di zaman now ini dengan zaman dulu? Lanjut. Oke. Barangkali saya lebih radikal lagi Bang Koril. Sepertinya zaman sekarang ini sekolah sudah tidak penting lagi. Tapi itu bukan titik ya, koma ya. Sekolah sudah tidak penting lagi, itu koma. Jangan dipotong ya. Ini bahaya netizen kita ini. Jadi koma, sekolah itu tidak penting lagi. Kenapa? Dulu orang tua kita menyuruh kita sekolah yang benar, karena ilmu pengetahuan itu kita hanya dapat satu-satunya dari sekolah saja. Nah sekarang Pak, kita berlangganan di ruang guru, kita bisa akses semua mata pelajaran. Kita berlangganan di Zenius misalnya, atau kita nonton YouTube misalnya. Itu sangat banyak di situ materi-materi pelajaran yang bisa kita pelajari, yang bisa siswa pelajari, dan mungkin cara-caranya lebih jelas. Cara-cara pengerjaan soalnya misalnya lebih jelas. Saya kebetulan juga seproporsi dengan Bang Koril juga, YouTuber juga. YouTuber. Saya mengupload konten pembelajaran dari 2018 sampai sekarang. Tidak sedikit komentar-komentar yang gini Bang Koril. Akhirnya saya baru paham caranya gini. Di sekolah saya nggak paham. Gitu. Jadi ternyata mereka bisa lebih paham ketika katakanlah belajar di luar sekolah misalnya. Jadi ngapain lagi sekolah kalau gitu? Pendidikan. Ya. Kalau kemudian banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita pelajari tidak dari sekolah, dan bahkan cara-caranya lebih jelas. Ngapain lagi kemudian ada sekolah kalau gitu? Orang mau belajar bahasa Inggris tinggal di kampung Inggris. Nah, 1 tahun misalnya itu biar bahasa Indonesia sudah kaku tuh. Begitupun kalau mau belajar komputer ada pelatihan, bahkan pelatihannya secara online. Misalnya kita klik kata kunci misalnya di saya di fisika, misalnya kita mau belajar materi gerak parabola, kita klik kata kunci di YouTube gerak parabola, muncul ribuan video tentang gerak parabola. Kita mau nonton yang mana suka-suka kita. Kalau kita masih kurang puas, kita klik pakai istilah kata kunci bahasa Inggris, muncul video-video bahasa Inggris, guru-guru atau dosen-dosen dari luar negeri yang menjelaskan. Kurang apa lagi coba? Lalu ngapain lagi kemudian ada sekolah? Nah, ini untungnya komanya, ini lanjutannya nih. Kenapa sekolah masih ada? Paling tidak ada 2 alasan nih Bang Koril, kenapa sekolah masih ada. Yang pertama, karena di setiap materi, di setiap ilmu itu pasti ada rahasianya. Pasti tuh, ilmu apapun, ilmu fisika dan lain-lain pasti ada rahasianya. Nah, rahasia ini kan tidak semua guru ketahui. Nah, bisa jadi guru-guru di sekolah ini
mengetahui rahasia setiap ilmu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi, karena dia tidak hanya sekedar pengajaran. Kalau sekolah atau pendidikan itu hanya untuk transfer ilmu pengetahuan, ya jelas sekolah sekarang nggak ada fungsinya lagi. Tapi karena ada fungsi yang paling penting juga tadi adalah pendidikan, pembentukan karakter. Nah, disitulah kemudian sekolah masih ada untuk membentuk karakter tadi. Tapi kalau hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan, udah banyak tuh, banyak di luar sekolah. Nah, terkait dengan pertanyaan Bang Foril tadi tentang fasilitator, ya memang harusnya sekarang guru tinggal memfasilitasi siswa saja. Nah, para siswa ini kan bisa jadi mereka sudah lebih paham daripada gurunya dalam hal-hal tertentu, karena mereka mungkin lebih update kemudian membaca, ya. Jadi tadi mungkin menyambung juga pertanyaan nomor pertama tadi tentang karakteristik pendidikan zaman now. Nah, sekarang kan pembelajaran online nih. Sebenarnya kalau para guru itu bisa mengcombine antara pendidikan atau proses belajar mengajar secara online dan offline, itu hasilnya sangat dahsyat. Misal tadi sebelum masuk ke sekolah, besok misalnya para guru itu sudah mengirimkan video-video pembelajaran misalnya. Nah, itu siswa bisa lebih pandai itu daripada guru. Nah, jadi memang guru itu hanya membantu, hanya memfasilitasi siswa supaya kemudian belajar, dan kemudian di situ terjadi diskusi, kolaborasi di situ. Iya. Nah, yang artinya fenomena ini zaman dulu kan kita memang, kalau saya boleh dibilang kan kita ini kan siswa zaman dulu, sekarang zaman now. Nah, saya boleh bilang bahwa zaman dulu kita belum dampak dari gadget dan teknologi, membuat anak-anak kita, membuat siswa kita yang sekarang lagi belajar, mereka dominan main game daripada main permainan yang zaman dulu. Nah, ini karakteristik dan pola pendidikannya seperti apa yang bisa membuat ini semua bisa kayak misalnya kebiasaan main game, kebiasaan dikasih kuota untuk belajar ternyata dipakai untuk hal lain. Kira-kira fenomena ini bagaimana bisa membuat ini clear dengan kira-kira ada solusi kira-kira. Dan sekarang bahkan yang anak-anak yang belum sekolah pun sudah dicokoki dengan smartphone, udah jago, biar belum tahu membaca kadang sudah bisa lain-lain kan. Nah, saya kira kalau kita berbicara tentang pendidikan, ini bukan hanya tugas sekolah, bukan hanya tugas guru, tapi banyak pihak yang harus bekerja sama. Ada dari pemerintah, kemudian terutama dari orang tua, karena pendidikan awal kan di rumah. Nah, disitulah kemudian bagaimana guru, pemerintah dan orang tua ini harusnya duduk sama-sama membicarakan tentang anak-anak para siswa ini gimana nih. Nah, bagaimana controllingnya di rumah, kemudian bagaimana regulasi itu dibuat oleh pemerintah. Nah, kemudian kalau di sekolah, nah itu bagiannya guru. Itu harus ada kerjasama pihak-pihak tadi. Iya, orang tua itu. Ya. Karena memang pendidikan awal itu di rumah, karakter itu di rumah. Ya. Nah, memang ada yang ingin saya gali lagi, bahwa dunia pendidikan kita dengan seringnya kita belajar online, kemudian pandemi juga, kira-kira apa yang bisa Yusran sampaikan di sini? Ya, tadi saya sampaikan bahwa ketika pandemi, dan ternyata pandemi ini lumayan lama ya, dan sepertinya sekarang sudah masuk tahun ketiga ya. Artinya ya kira-kira selama 2 tahun para siswa dan guru ini proses belajar mengajarnya secara online. Ini setelah pandemi sepertinya kita akan masuk era baru nih Bang Foril. Jadi yang awalnya kita mungkin tidak melirik yang namanya pembelajaran online, nah sekarang kita jadi tahu, oh ternyata ada loh pembelajaran online. Dan kalau ruang guru itu sepertinya siswanya sudah jutaan tuh, dan itu kan online. Kita masuk ke era baru, dan para guru yang awalnya kaget dengan pembelajaran online, yang awalnya kaku dengan pembelajaran online, lama-kelamaan sudah terbiasa, dan mungkin mulai nyaman. Nah, para siswa juga demikian, mungkin ingin melangkahkan kaki ke sekolah itu sudah malas, karena sudah setiap hari kan di rumah terus belajar kan. Jadi kita memasuki era baru. Jadi dunia berubah begitu cepat, dan kalau kita tidak bisa menyambut perubahan ini, kita akan tertinggal atau tergilas oleh perubahan. Sebagai contoh misalnya Bang Foril, bagaimana kita kemudian mau menyesuaikan dengan zaman dalam bidang teknologi seperti tadi, kalau jaringan internet kita belum merata misalnya, ya kan? Bagaimana siswa mau belajar online misalnya, kalau kemudian jaringannya bermasalah.
Jadi kita memasuki era baru, era apa itu? Harusnya di situ ada ada kombinasi antara pembelajaran online dan pembelajaran offline. Kalau guru bisa mengkombinasikan antara pembelajaran online dan pembelajaran offline ini, antara pembelajaran daring dan pembelajaran luring ini, hasilnya itu akan dahsyat. Hasilnya itu akan dahsyat. Bisa dikombin. Ya. Hasilnya itu akan dahsyat. Pembelajaran itu bisa lebih efektif dan efisien. Dan itu saya sudah rasakan sendiri dulu waktu kita kuliah. Dosen kita itu sebelum kemudian kan besok nih jadwalnya, malam beliau sudah mengirim video-video pembelajaran tuh, memang bahasa Inggris video-video pembelajarannya. Nah itu kita sudah pelajari dulu, dan ketika masuk besok di sekolah itu kita tidak datang dengan gelas kosong. Nah sudah terisi, dan situ kita tinggal diskusikan secara tajam di situ. Itu hasilnya akan dahsyat. Jadi seperti itu barangkali. Jadi memang guru-guru dituntut harus lebih kreatif, lebih bisa melihat nih zaman ini gimana nih, kita sudah tertinggal nih. Apa yang bisa kita kreasikan pendidikan, misalnya guru kan ketika mengajar, kreativitas dalam mengajar itu kan gimana? Itu kan harus luar biasa.